Ibunya udah berapa lama tinggal di sini? Dari tahun 75. Waktu pertama kali ibunya tinggal di sini tuh keadaannya gimana? Ya. Kalau lebih kotor atau Ya seperti ini ya biasa sejak dulu ya. Dulu kan pabrik tahu setelah pemotongan itu tuh ayam. Sekarang pabrik warga tidak setuju terus pindah di Kalitangi itu. Sekarang ini ganti ayam potong yang rupanya sebelah jembatan. kan itu sungai kan kotor ya Bu ya? Kotor, ya. Nah itu dampaknya buat warga sekitar sini itu apa gitu? Bikin tidak nyaman sekarang. Lebih-lebih kalau musim kemarau kan terlalu menyengat hidung gitu loh, Mbak. Tapi warga kan ya sudah sering lapor sama Pak RT, Pak RW udah katanya ya sudah mau ditangani sama yang Sama yang di atas sana, nah, tapi kurang tahu ya. ada upaya belum buka misal pembersihan atau Ya tidak ada, kan tidak ada sapi tank toh, Mbak, itu kan langsung punya resani kan lo kan. Nggak hujan kan banyak daerah sih kan tidak ada kelihatannya tidak ada sapi tank langsung jingkrang gitu ya. jadi belum ada upaya gitu ya? Belum ada pergerakan buat bersih, belum ada. Iya. Menurut Ibu upaya buat kita bisa bantu gitu biar sungai itu nggak kotor gitu? Apa perlu dibersihin atau ada? Tempat Warga sampah ya itu kan sudah ada tempat sampah, Mbak. Cuma yang mengganggu ya itu pemotongan ayam Berarti itu- darahnya kan itu ya, Mbak. Sudah ada yang memfasilitasi tapi belum dikelola gitu ya? Iya, iya. Dulu ya sudah ditinjau dari mana, tapi tapi belum ada kelanjutan. ya Tidak kemarau pun kalau tidak ada air mengalir di sini kan airnya kalau gantok mengalir Mbak. Langsung ngalir kan berapa kali. Berarti nak semisal musim kemarau bau Pak sini Pak. Berarti kalau hujan itu masih mending berarti Ya, masih. bisa ngalir gitu ya Pak ya? Ya. Lalu yang dampaknya yang dekat ini di sebelah sini jurang. Tempatnya saya lalu tapi tidak begitu. Itu sebenarnya sudah dibuatkan satu besar toh. Iya dari yang punya itu. Sekarang kan cuman apanya ya turahannya limbah itu masuk ngalir. Oh berarti bocor-bocor nggak Pak? Bocoran ya. Kan sudah dibuatkan. Berarti termasuknya sedikit ini Pak? Tapi kalau nggak ada ngalir ya bau. Bau. Yang merasakan coba tanya penduduk yang rumah sebelah ini. Iya. Ya. Oh sampun nak niku sampun. Berarti nak masyarakat sini tidak merasa terganggu sama adanya itu Pak? Di sekitar sini ada jurang itu terganggu. Merasa dirugikan kan? Ya, Merasa dirugikan. iya. Ini baunya itu. Ada kan udah Pak tindakan buat ngingetin gitu udah ada Pak? Udah berkali-kali. Pada waktu bapak itu masih hidup sudah berkali-kali dari puskesmas dari kesehatan sudah berkali-kali dibantah. Berarti- Alasannya saya tuh cari makan kok sekarang enggak gitu ya yang ngasih makan anak keluarga saya itu jawabannya bagaimana. Berarti sudah capek itu nih ya Pak ngingetin Sudah ya? sampai dia dari puskesmas sudah, dari kesehatan sudah, dari satpol pp sudah pernah ke situ dulu. Tapi sekarang sudah lama nggak ada kunjungan seperti itu. Soalnya mungkin ya Jawabannya nggak sama aja. yang mungkin jawabannya gitu terus. Tapi sekarang bapaknya kan sudah ya, tapi ya misalkan kalau dikunjungi ya mungkin jawabnya juga gitu. Cari nafkah gitu ya? Untuk nafkah gitu. Berarti sudah ada beberapa laporan ngeten Pak ini. Laporan dari warga ke pemerintah itu sudah. Sudah berkali-kali dulu. Ya sebelum ada COVID itu udah beberapa kali. Tapi kalau semakin sini berarti udah mendingan apa masih sama aja Pak? Apanya baunya? Iya bau apa kotornya? Di rumah sini sudah agak mendingan. Tapi yang dampaknya serius kan yang rumah tuh jejer tuh belakang tuh ya. Kadang lewat juga agak bau. Kalau luar kan enggak bau. Jadi yang dampaknya yang merasakan banyak ya rumah. Yang bawah 1, 2 sebelahnya 3. Yang mencemari ya cuma potong ayam itu apa ada yang lainnya Pak? Ada enggak ada. Cuma ayam itu berarti ya Pak ya? Isinya cuma ada. Di samping itu kalau itu ya saya katakan tadi kalau airnya pun kecil itu airnya dari atas itu agak hitam gitu. Tapi itu dari mana saya kurang tahu.
Oh, tapi tidak bau. Tidak bau. Cuma kalau ada darah itu yang bau sih. Cuma bukan bukan ini. Oh, beda tempat lagi, Pak. Ya tempat itu tapi yang agak sana sebelum ada itu apa ayam. Ya. Kan kalau airnya air kecil itu agak hitam coklat gitu mas. Iya. Itu dari mana kurang tahu, tapi tidak maaf. Tapi yang mendominasi ya ayam tuh ya Pak. Mesti yang kebanyakan ayam Ya, ya. yang di sini yang itu ya ayam itu. Berarti sudah ada upaya untuk diingatkan tapi ya nggak ada respon gitu berarti Pak ya. Tidak balik itu. Oke. Jadi warga itu misalkan ya mau mengingatkan ya iya ya jenenge warga lu dikira ben iki warga usi. Oh iya. Dari yang berwenang jadi dibantah apalagi warga. Berarti udah terbiasa gitu ya Pak. Ya, Udah terbiasa sama. terbiasa. Maksudnya kan kalau udah terbiasa biasanya masyarakat dan tidak masalah gitu loh Pak. Apa masih ada rasa kayak nggak terima gitu? Ya, nah sekarang itu ya diam-diam saja. Berarti masih ada. Misalkan nggak terima tuh ya cuma diam kan. Iya, masih iya. Tahu ya digubris kok. Sebenarnya mau tanya, aku kan banyak yang belum tahu ekoenzim itu apa. Nah, ekoenzim itu pengertiannya itu apa gitu ya? Secara luas. Ekoenzim itu adalah cairan multifungsi hasil fermentasi dari gula dan kulit-kulit buah serta sayuran dan difermentasi selama 3 bulan. Itu berarti kalau kurang dari 3 bulan belum jadi gitu. Iya, kalau kurang 3 bulan tidak bisa, kalau lebih nggak apa-apa. Berarti kalau sih lebih bagus gitu. Iya, lebih bagus. Kalau manfaatnya dari ekoenzim itu untuk apa? Manfaatnya sangat banyak sekali. Yang pertama, ya ini untuk secara umum untuk perbaikan kualitas air, tanah, dan udara. Tapi juga bisa untuk kesehatan, untuk kebersihan. Gitu. Kalau misalnya untuk kesehatan, ada juga yang sembuh dari stroke gara-gara ekoenzim. Lalu untuk luka bakar, untuk sendi-sendi yang ngilu, ya. Contohnya kemarin saya testimoni pribadi, pinggang saya sakit karena mungkin ya kecapean ya dan sebagainya. Itu saya kompres dengan ekoenzim per 2 jam sekali, itu paginya sudah langsung enak. Jadi kalau yang tadi kan paru-paru kalau nggak salah ya? Gimana? Yang tadi penyakit dalam itu diminum atau? Enggak, bukan penyakit dalam. Stroke, Iya. stroke kan penyakit ya maksudnya dari dalam juga ya, tapi dia diterapinya dengan direndamkan kaki ke air ekoenzim, campuran ekoenzim dengan air hangat. Untuk kebersihan juga bisa, untuk ngepel, untuk cuci baju, cuci piring, untuk mandi, gosok gigi, kumur-kumur, bisa. Semuanya. Kalau untuk membuat ekoenzim sendiri bahan-bahannya apa aja? Iya, bahannya tadi saya katakan gula. Nah, gulanya ini kalau kita memakai molase atau tetes tebu, bisa juga dengan GMT, gula merah tebu atau gula aren asli. Tidak boleh menggunakan gula pasir. Berarti harus gula aren. Iya. Kenapa tidak boleh menggunakan gula pasir? Karena gula pasir dalam proses kristalisasinya kadang di bleaching ya, pemutihannya itu menggunakan bahan kimia. Jadi ini murni tidak menggunakan bahan kimia. Lalu dengan dicampur dengan kulit-kulit buah dan sayuran. Kalau kulit-kulit buahnya itu ditentuin atau semua kulit buah bisa? Yang penting tidak boleh yang keras, tidak boleh yang kering, tidak boleh yang tajam-tajam kayak kulit durian itu. Dalamnya bisa, kan kulit durian itu luarnya yang tajam, dalamnya kan yang putih-putihnya itu, yang putih-putihnya itu bisa digunakan. Kalau langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya kita mempergunakan perbandingan 1:3:10. Satunya itu gula, 3-nya itu sampahnya, kita sebut biasanya bahan organik supaya mindset orang jadi berubah ya. Jangan dikatakan bahwa ini sampah terus dibuang, tidak. Jadi kita sebutnya bahan organik. Jadi bahan organiknya 3, lalu airnya 10. Jadi itu langsung dicampur atau? Dicampur dulu, jadi air dulu dicampur dengan tetes tebu atau molase atau gula aren. Setelah tercampur baru kita masukkan bahan organiknya, tutup rapat selama 3 bulan. Kalau kita mau lihat atau mau aduk lagi, itu di hari ke-7
dan di hari ke-30. Setelah itu tutup rapat. Terus kalau kan tadi hari ke-7 sama ke-30, berarti selain hari itu nggak boleh buka? Ya bisa sih, di antara 1 bulan itu boleh dibuka, karena 1 bulan itu menghasilkan gas atau alkohol ya, supaya gasnya bisa keluar, makanya bisa kita buka. Tapi cenderung kalau kita mempergunakan bahan-bahan seperti ini, wadahnya ini kan penampangnya lebar ya, itu tidak perlu dibuka, nggak apa-apa. Kalau kita membuat pakai ini botol aqua, itu kan kecil mulutnya, nah, itu takutnya meledak, gasnya itu meledak. Terus bulan keduanya menghasilkan asam, bulan ketiganya baru menghasilkan enzim. Baru bisa digunakan. Iya, setelah itu digunakan. Kalau ini sendiri dijual atau gimana? Kalau dari Ekoenzim Nusantara kita tidak memperjualbelikan. Jadi siapa yang membutuhkan kita beri, tapi tetap kita edukasi supaya dia membuat sendiri. Sehingga tujuannya adalah supaya setiap orang, setiap rumah tangga bisa memanfaatkan sampah di dalam rumah tangga itu. Kan setiap hari mereka memasak. Iya. Jadi bahan-bahan organik yang dihasilkan itu bisa digunakan sendiri untuk membuat ekoenzim. Terima kasih ya, Bu. Ya.